Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Basuki Utomo Channel. Semoga Bapak Ibu, Pak D, Bu D, Om dan Tante, saudara-saudari, Mas Mbak, dan kakak adik semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, sejak awal ada peserta pemilu namanya PDIP. Alhamdulillah, saya tidak pernah menjadi simpatisannya, apalagi menjadi anggotanya. Ketika PDIP menjagokan Jokowi, saya tetap tidak memilih PDIP. Yang saya coblos Pak Jokowinya. Sekalipun baru sebentar beliau memimpin Jakarta, telah menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat Jakarta. Dan sampai sekarang saya tidak pernah menyesalinya karena mencoblos beliau. Saya tidak suka kepada Ibu Megawati sebagai pribadi maupun sebagai ketua umum partai. Sekalipun beliau pernah didampingi seorang tokoh agama pada saat pencapresannya. Bukan karena beliau perempuan, saya tidak antipati terhadap pemimpin seorang perempuan. Saya lebih melihat kepribadiannya. Seorang ibu biasanya memiliki kepribadian yang mumpuni, sekalipun hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga. Saya berharap beliau bisa berubah menjadi lebih baik setelah mengalami pengucilan selama 32 tahun oleh pemerintahan Orde Baru. Tapi nyatanya setelah partai yang dipimpinnya menjadi besar, beliau juga besar kepala dan tidak lebih baik dari Soeharto. Pembelaannya terhadap wong cilik hanya lip service, tidak ada bukti nyata. Kediktatoran dan KKN-nya Orde Baru sangat dibenci oleh beliau. Tapi nyatanya sekedar hanya menjadi pemimpin partai, beliau sangat diktator dan sangat otoriter. Kediktatorannya sangat terlihat, sekalipun itu berkedok sebagai ADART partai. Beliau sangat KKN ketika beliau menentukan capres dan cawapres. Dan akhirnya dengan sangat terpaksa beliau menunjuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Inginnya beliau Puan yang maju menjadi capres. Nyatanya hasil surveinya selalu jeblok. Ya, apa boleh buat? Pra-Soekarno bukan jaminan lagi untuk responden, untuk surveyor maupun rakyat Indonesia. Banyak nyinyiran Mega maupun tokoh PDIP yang membuat kita ingin menjauh dari PDIP. Terutama masyarakat yang menjunjung tinggi akhlakul karimah dan perilaku-perilaku yang beradab. Saya mencoba untuk mengumpulkan nyinyiran beliau dari media sosial. 1.
Pak Jokowi itu yo ngono loh, mentang-mentang. Nah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, duh kasihan dah, kata Megawati. Kalau memang Megawati merasa hebat, kenapa dia tidak mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2014? Takut jeblok ya? Karena pernah terpuruk sekalipun menggait seorang cawapres dari tokoh agama. Sudah lupa ya Bu? Megawati menjadi presiden karena triknya yang ia lakukan bersama Amin Rais. Pada waktu itu DPR punya kuasa penuh untuk menjadikan beliau presiden. Nyatanya bukan perjuangannya untuk wong cilik yang menonjol, tapi beliau dengan bangga menjual aset-aset penting negara. Megawati tidak bisa lepas tangan dari apa yang pernah dia lakukan semasa jadi presiden. Dia pernah menjual beberapa aset negara, seperti hak eksplorasi ladang gas dan Indosat, ujar pakar komunikasi politik UPH, M. Rusi Hombing, dalam diskusi polemik yang digelar Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, yaitu pada hari Sabtu 5 April 2014. Salah satu akibat penjualan hak eksplorasi ladang gas itu dirasakan hingga saat ini. Mega saat itu menjual hak eksplorasi dengan harga yang murah. Masih berkuar-kuar sebagai pembela wong cilik. Jejak digital tidak bisa dihapuskan begitu saja. Kalau aku jadi Megawati, malu dong. Rai Gedek memang nggak punya malu. Kenapa Megawati menjual aset negara? Apa tidak dikompromikan dengan rakyat Indonesia? Dengan DPR? Coba media massa cek kader-kader PDIP. Apakah mereka juga menjual aset negara? Presiden kelima Indonesia ini pun banyak mendapatkan kritik dari netizen setelah dalam rakernas PDIP dirinya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Kata-kata yang sempat viral adalah dirinya tak mau mendapatkan menantu seperti tukang bakso. Hal ini sangat menyakiti perasaan wong cilik. Wong cilik hanya dimanfaatkan sebagai batu loncatan, sebagai casing oleh PDIP untuk meraup suara sebanyak-banyaknya. Wahai wong cilik, masihkah Anda bersama PDIP di Pilpres 2024? Aku sih emoh. Masa kita jatuh ke lubang yang sama 2 kali? Terlalu, sungguh terlalu, kata Bang Haji Rhoma Irama. Megawati juga bercerita soal orang-orang Papua. Papua itu kan hitam-hitam ya. Tapi sudah banyak loh sekarang yang mulai blending jadi Indonesia banget, ucap Megawati. Untung Pak Jokowi tidak seperti Megawati. Kalau beliau kader PDIP tulen, mungkin beliau tidak mau berkali-kali mengunjungi Papua. Pernyataan Megawati ini sangat menyakiti perasaan orang Papua. Menjadi hitam secara fisik bukanlah pilihan, tapi takdir dari Allah. Secara fisik orang-orang dari wilayah timur memang berbeda dari kita. Perlu disadari, mereka adalah saudara kita juga, saudara sebangsa,
dan setanah air. Miris memang, seorang pemimpin partai besar pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Bahkan beliau adalah presiden kelima. Bagaimana seorang yang pernah menjadi presiden pola pikirnya seperti itu? Dan nyatanya orang seperti itu diikuti oleh jutaan orang di seluruh Indonesia. Terbukti partainya menjadi partai yang besar di negeri ini. Masihkah kita bersama Megawati di 2024 setelah apa yang beliau lakukan? Pemimpin partai adalah cerminan dari perilaku partainya. Pada akhir-akhir ini, tokoh sekelas Ganjar Pranowo juga melakukan nyinyiran. Padahal dulunya saya selalu mengikuti medsos beliau dan jatuh hati kepada beliau. Tapi nyatanya saya telah melakukan hal yang salah. Kok sepertinya beliau melakukan itu semua hanya sekedar pencitraan. Sekalipun saya belum melakukan studi akademis terkait pencitraan beliau di medsos. Tapi nurani tidak bisa berbohong. Itulah yang saya rasakan. Beliau memberi nilai 5 terhadap penegakan hukum di Indonesia. Yang notabene cawapresnya adalah Menko Polhukam yang bertanggung jawab penuh terhadap penegakan hukum di Indonesia. Beliau begitu tega membantai cawapresnya dengan kalimat yang vulgar, dan itu dilakukan beliau dengan kesadaran penuh tanpa pengaruh alkohol. Maunya sih menyerang Presiden Jokowi yang akhirnya menjadi bumerang untuk pencalonannya. Kasihan Pak Mahfud, orang baik dan jujur yang terjerumus ke dalam lingkungan yang salah. Sekalipun saya menyintai beliau, kemungkinan besar saya tidak bisa mencoblos beliau karena beliau satu paket dengan Ganjar dan PDIP. Beliau masuk ke dalam kubu garangan yang sebenarnya, bukan garangan yang dimaksudkan oleh Gus Idam loh. Garangan yang sebenarnya. Kalau sudah berbeda secara politik, akan menyerang dengan membabi buta, sekalipun dulu memujinya setinggi langit. Kalau sudah berbeda politik, sangat sah bagi PDIP untuk dibully dan dinyinyiri habis-habisan, atau bahkan berupa hoax yang tidak berdasar dan tidak benar, hanya didasari oleh perasaan sakit hati saja. Kalau sudah begini, masihkah kita bersama PDIP? Pak Ganjar hanyalah petugas partai. Sekalipun pada akhir-akhir ini pernyataan tersebut ingin diperbaiki oleh Megawati. Tapi seluruh masyarakat Indonesia sudah tahu beliau hanya sekedar petugas partai. Maka betul apa yang dikatakan Bambang Pacul. Mereka hanya akan patuh kepada ketua umumnya, sekalipun menyakiti perasaan rakyat Indonesia. Masihkah kita bersama petugas partai? Tentunya jika beliau nanti jadi presiden akan manut dan patuh kepada induk sembangnya. Suara rakyat hanya sekedar dimanfaatkan untuk mengantarkan beliau ke pucuk pimpinan. Selanjutnya, beliau hanya akan menjadi boneka yang dengan mudah akan dimainkan oleh ketua umum dan PDIP. Dan sudah terbukti rusaknya perilaku anggota dewan karena ketua umumnya. Bambang Pacul sudah sangat gamblang mengungkapkan hal ini. Saya tidak ingin berpanjang lebar menguliti partai yang satu ini. Bagi para pecinta PDIP, pernyataan saya ini tidak akan merubah apapun. Karena bagi para pecinta, kenyataan buruk kekasihnya tidak akan merubah rasa cintanya. Tetapi bagi para pembenci, sebaik apapun PDIP, dengan sangat mudah kita menemukan hal-hal yang buruk dan
bukan membuat kita semakin membencinya. Saya hanya merangkum hal-hal yang sudah banyak berseliweran di medsos, dan itu tidak semuanya saya rangkum di sini karena terlalu panjang nantinya. Selanjutnya terserah Anda untuk menjatuhkan pilihan. Pilihan yang benar menurut agama dan hati nurani kita. Sehingga pilihan kita menjadi ladang amal dan bukan menjadi ladang dosa yang berkepanjangan karena pilihan yang salah. Selanjutnya hanya kepada Allah kita mohon petunjuk dan terus mengikuti arahan Rasulullah dengan penuh keimanan. Selamat berpesta demokrasi, sekalipun dalam kenyataannya bukan pesta yang kita dapatkan, hanya saling menghujat dan nyinyir yang berkepanjangan. Pesta macam apa ini ya? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang tiada terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.